Halo warga intelektual sekalian, kenapa tentara ikut mengawasi pajak? Pemerintah mengatakan ini tujuannya untuk efisiensi, efektivitas gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini cuma modus gitu ya, supaya terjadi seperti Orde Baru gitu, supaya terjadi seperti zaman Soeharto gitu, tentara mengurusi segalanya gitu. Kenapa tentara di Konoha itu beraninya cuma sama rakyatnya sendiri? Kalau kita bandingkan dengan tentara Amerika itu tidak hanya berani sama rakyatnya sendiri, tapi mereka lebih berani terhadap negara lain. Kenapa tentara Konoha itu nggak berani terhadap negara lain? Kenapa beraninya cuma sama negara kita? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian apakah ini berdampak baik atau tidak kalau tentara itu mengawasi pajak? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Kalau tentara sudah masuk ke ranah pajak, misalnya mengawasi, ya. Jadi sebenarnya kan surat edaran itu isinya. Jadi baru-baru ini ada sebuah surat edaran yang mengatakan bahwa tentara itu bisa mendampingi kalau butuh katanya, mengawasi gitu ya. Karena petugas pajak itu sedikit, lalu mereka mencari solusi yang instan yaitu tentara mengawasi pajak. Apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Di satu sisi saya tidak berpihak ya, saya benar-benar netral ya. Di satu sisi ini berdampak baik karena apa? Karena ya pajaknya akan transparan gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kemudian ada yang mengatakan, oh ini semakin runyam karena ini semacam otoriter gitu dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai perspektif ya. Tapi gini ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya tidak berpihak pada tentara, saya tidak berpihak pada petugas pajak, saya tidak berpihak pada orang yang dipajaki gitu. Tapi gini, suatu negara yang terlalu bergantung pada pajak itu biasanya adalah negara yang sangat-sangat susah jadi negara maju. Negara maju itu nggak terlalu bergantung sama pajak. Mereka bergantung pada investasi negara seperti AC-AC, BUMN, dan lain sebagainya. Ya walaupun di negara maju itu ada potongan pajak ya. Potongan pajak mereka itu sebenarnya sudah diperhitungkan. Mereka menaikkan gaji dulu, baru potong pajak. Misalnya nih di Konoha nih, kita mau menaikin potongan pajak misalnya, dinaikin dulu UMR-nya gitu. Misalnya nih UMR sekarang rata-rata 3-5 juta. Ya udah naikin aja jadi 15 juta. Kemudian dipotong pajak misalnya 2 juta. Kan nggak jadi masalah kan? Iya kan? Negara maju seperti itu konsepnya. Negara kita udah gajinya 3 juta dipotong separuh misalnya 50%. Tinggal 1,5 juta dong. Marah dong ya. Ya kalau mau dinaikkan dulu UMR-nya gitu. Tapi kan naikin UMR itu kan nggak gampang kan? Karena pengusaha bisa menjerit ya, bisa kabur gitu. Jadi ada semacam masalah besar di sini. Nanti saya akan menjelaskan solusi. Saya tidak hanya mengkritik, saya juga memberikan solusi ya. Kalau cuma mengkritik, ya boleh-boleh aja. Tapi gini, saya memberikan solusi, saya tuh nggak dibayar sebenarnya. Sukarela gitu ya. Ini pengabdian saya gitu ya. Ini ibadah saya gitu ya. Jadi gini, kalau saya perhatikan, Konoha itu sekarang ini sudah mulai ya fokus pada pajak gitu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang pengen diselesaikan seperti MBG misalnya. MBG itu kan berapa triliun per hari kan. Jadi karena sudah kepalang janji MBG ini ya harus dituntaskan. Ya melalui apa? Pajak. Ya, semua dipajakin gitu. Pajak ini, pajak itu. Kenapa pemerintah kita seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka tidak bisa melakukan cara lain selain pajak gitu. Kenapa mereka tidak bisa melakukan cara lain selain pajak? Ya karena mereka itu sebenarnya nggak semua tapi disclaimer nggak terlalu niat untuk mengabdi. Mereka menjadi pejabat itu bukan untuk mengabdi, tapi biar kehidupan mereka lebih baik, ya, biar mereka bisa ngegarong, ya nggak semua tapi on ya. Artinya gini, kita tidak hanya menyalahkan pejabat sekarang ini, artinya masyarakat juga bisa jadi berpotensi jadi koruptor kan. Jangan cuma menyalahkan pemerintah kan. Jadi ini nggak bakalan selesai gitu ya. Ini akan berputar-putar terus ya. Saya akan memutus lingkaran setan ini. Jadi itu pertanda bahwa negara kita itu sekarang butuh duit gitu ya. Makanya mereka melakukan semacam cara untuk menagih pajak. Ya, mereka berpikir bahwa masyarakat kita itu mungkin ya dugaan mereka itu tidak patuh pajak gitu. Tapi gini guys,
menurut saya pribadi kalau masyarakat kita itu, misalnya nih ya, masyarakat kita itu malas bayar pajak, itu ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita. Ya bisa aja pemerintah kita itu korup gitu ya, mereka tidak, eee, amanah gitu ya, mereka dapat duit lalu korupsi gitu. Itu kan yang jadi permasalahan. Ya kenapa duitnya dikorupsi? Ya saya sendiri juga malas saya bayar pajak karena apa? Karena saya berpikir nanti duitnya dikorupsi gitu. Ya kalau negara aman dan nyaman, nggak ada, eee, korupsi ya boleh-boleh aja ya kan. Kita juga nggak malas bayar pajak kok. Negara maju gimana? Negara maju juga seperti itu. Mereka nggak ini kok, nggak malas bayar pajak gitu. Kenapa? Karena duitnya kembali ke mereka. Misalnya ya, oh, jalan nggak ada yang bolong-bolong ya, kemudian ya fasilitas-fasilitas umum, fasum misalnya, mereka nggak bayar gitu ya. Misalnya ada tempat wisata gitu, mereka nggak bayar gitu ya. Itu karena faktor daripada pajak. Nah, ya jadi pertanyaan, apakah negara kita seperti itu? Enggak. Jadi sebelum pemerintah menagih pajak gila-gilaan, perbaiki dulu gitu ya, tata kelolanya gitu. Kadang saya berpikir gini guys, kayaknya Konoha ini terlalu luas gitu untuk dikuasai satu orang gitu. Artinya gini, kalau kita jadi negara maju itu bukan saya nyuruh untuk pecah-pecah ya. Kalau kita perhatikan, ya seperti Singapura misalnya. Singapura itu kan bisa jadi negara maju, daerahnya kan nggak terlalu luas banget ya. Kalau misalnya mengatakan, oh itu China bisa jadi negara maju. China itu kan bukan berbeda-beda ras. Satu ras itu China. Kemudian mereka satu ideologi gitu. China itu kan negara yang berideologi, kita kan nggak berideologi. Jadi bukan apple to apple kalau kita membandingkan kita dengan China gitu. Konoha itu sama seperti Amerika sebenarnya. Cuman Amerika itu SDM-nya tinggi, kita bedanya SDM-nya rendah. Kalau SDM-nya tinggi sebenarnya cocok kita jadi negara maju. Cuman kan kita nggak SDM-nya nggak tinggi gitu, rendah banget gitu. Kenapa SDM kita rendah banget? Apa sih? Ada banyak faktor sebenarnya. Karena kemalasan kita sebenarnya, malas membaca, malas berpikir, malas makan makan yang bergizi gitu. Ada banyak faktor ya. Ya tapi untuk jadi negara maju itu nggak terlalu dibutuhkan dari luas banget gitu wilayahnya. Nggak seperti itu, nggak seperti Konoha. Kecil juga bisa jadi negara maju kok sebenarnya. Saya tidak nyuruh yang untuk bisa dari Konoha ya, tapi menurut keyakinan saya kayaknya pemimpin di Konoha itu terlalu susah gitu ya mengarahkan masyarakatnya gitu ya, karena terlalu luas gitu. Ya, kemudian masyarakat itu kan intoleran ya terhadap perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan atau perbedaan keyakinan. Kita tuh sibuk itu masalah ya perizinan rumah ibadah. Kapan majunya coba kan kalau kita sibuk perizinan rumah ibadah. Jadi terlalu luas menurut saya pribadi Konoha ini untuk diperbaiki, dibenahi gitu. Ya, ya kemudian masalah pajak juga seperti itu, terlalu luas banget gitu ya. Untuk menambah petugas pajak juga nggak mungkin kan. Ya, jadi itu yang jadi permasalahan gitu. Harusnya pemerintah kita itu lebih baik berinvestasi di luar negeri gitu ya, bikin seperti China gitu ya. China itu kan berinvestasi di luar negeri ya, bikin semacam ya BRI misalnya. Ada semacam bukan BRI bank ya, tapi China itu kan ada BRI ya. Ada semacam ya menginvasi negara lain melalui ekonomi ya. Saya lupa kepanjangannya ya. Ada istilah BRI di sana gitu. Mereka menginvestasikan duit mereka itu banyak banget gila-gilaan terhadap negara lain seperti pembangunan KRL misalnya atau pembangunan apapun itu ya. Banyak tuh yang dikuasai Cina sekarang ini sampai ke Afrika gitu ya. Mereka membangun Afrika gitu. Ya mereka mengutangin dulu gitu ya. Itu lebih bagus menurut saya pribadi daripada masyarakatnya yang ditekan terus ya. Dari dulu kan Konoha kan seperti itu ya, nggak ada kemajuan-kemajuan dari dulu ya. Pemerintah Konoha dari dulu seperti itu ya. Yang ditekan itu masyarakatnya gitu. Majapahit dulu bisa jago ya, atau Sriwijaya bisa jago itu bisa hebat itu karena mereka menguasai perdagangan Selat Malaka. Ekonomi juga sangat berpengaruh ya. Militer Majapahit itu bagus karena apa? Karena mereka menguasai perdagangan gitu. Sementara kita kan nggak menguasai Selat Malaka kan. Kita tidak memikirkan Selat Malaka kan. Padahal banyak keuntungan loh dari Selat Malaka. Kita lebih sibuk dengan urusan ya mempersulit izin rumah ibadah gitu ya.
urusan-urusan akhirat, kita disibukkan dengan urusan-urusan akhirat gitu. Ya, daripada memikirkan bangsa dan negara. Makanya kita susah jadi negara maju. Sampai kiamat pun nggak bisa jadi negara maju. Ya kemungkinan besar Konoha jadi negara maju itu ya, kalau dipecah-pecah gitu ya. Atau bikin negara federal sekalian gitu ya, biar kita tahu gitu ya. Seperti Amerika bikin negara federal. Ya. Tapi pusat juga harus ini ya, harus bisa mengintervensi gitu. Sama seperti di Amerika. Amerika kan walaupun mereka negara federal bisa diintervensi pusat. Kalau bertentangan dengan hukum gitu. Ada hukum yang harus dipatuhi gitu. Misalnya nih ya, pembangunan rumah ibadah misalnya. Apakah di Amerika itu dilarang? Enggak juga. Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Harus ada aturan gitu, aturan dari atas gitu. Ya, itu yang jadi permasalahan gitu. Ya, kemudian bagaimana dengan tentara? Tentara di Konoha itu, kenapa mereka ngurusin pajak? Ya karena mereka tidak bisa ya menginvasi daerah lain. Di China, tentara-tentara itu kan bisa menginvasi kan. Kita nggak tahu yang dikirim ke Konoha itu pekerja-pekerja itu bisa jadi tentara kan. Tentara China kan. Ya kita lebih baik seperti itu guys. Ya menurut keyakinan saya, lebih baik kita menginvasi negara lain gitu. Dalam hal investasi gitu. Ya negara yang cuman menginvasi negara sendiri, mengeksploitasi masyarakat sendiri nggak bakal maju. Amerika gimana? Mereka mengeksploitasi negara lain, tentaranya nggak takut sama tentara negara lain. Sama seperti Amerika di Selat Hormuz misalnya. Kalau misalnya mengatakan itu jahat, tapi kan nggak ada pilihan lain ya selain menginvasi. Kita kan nggak bisa lepas yang namanya menginvasi gitu. Saya tidak nyuruh untuk menjajah, tapi manusia itu bisa survive karena menginvasi pihak lain. Manusia makan daging, ada ayam yang mati kan. Ya saya tidak nyuruh untuk berperang ya, tapi ya itu pada faktanya seperti itu kodratnya. Konoha bisa bikin MBG karena masyarakat diinvasi kan. Iya kan? Jadi tergantung siapa yang kita invasi gitu. Menurut saya pribadi lebih baik kita menginvasi negara lain gitu daripada menginvasi negara sendiri ya. Itu dua pilihan yang sulit memang ya. Jadi negara maju itu harus menginvasi. Apakah yang diinvasi itu negaranya atau negara lain? Ya, silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Ini memang susah dipahami, tapi pada faktanya seperti itu. Ya, silakan simpulkan sendiri. Apakah tentara itu bermasalah kalau mereka menginvasi Konoha gitu? Silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Anda yang menyimpulkan guys. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam rasional.